Guys, cerita film kali ini diawali dengan memperlihatkan Vicky dan Vincent. Mereka adalah sepasang kekasih yang pacaran sudah lama banget. Keduanya adalah orang yang sama-sama ambisi ingin memiliki harta yang banyak. Namun faktanya saat ini mereka masih saja hidup pas-pasan. Vincent kemudian bercerita kepada Vicky bahwa dia mendapat tawaran bekerja di Saudi sebagai tenaga asing. Namun Vicky melarangnya pergi karena mengaku nggak kuat jika harus menjalani hubungan jarak jauh. Magaling ko na kaya Saudi. Ako maririp. Patayin ko sila. Wala ka bang bilib sa akin? Kung yung mga amo doon, abusado kaya. Vicky yang bekerja sebagai marketing perumahan keesokan harinya mendapat klien bernama Arthur. Yang mana Arthur ini adalah seorang kontraktor kaya raya yang bekerja sama dengan pemerintah. Dia menangani semua proyek-proyek gelap dari pemerintah. Dalam momen ini, Arthur pun langsung kepincut kepada Vicky, sehingga dia mengungkap kalau dia ingin sekali menikahinya. Nggak segan, dia bahkan langsung mendekap Vicky sambil terus merayunya. Namun, Vicky menolaknya. Setelahnya, Vicky lantas bercerita kepada Vincent tentang Arthur yang ingin menikahinya. Mendengar itu, Vincent pun langsung marah. Namun, Vicky mencoba menenangkan dan mengajak pacarannya ini untuk berpikir positif. Karena menurutnya, ini adalah kesempatan besar buat mereka untuk menjadi orang kaya. Vicky terus membujuk Vincent agar dia mengizinkannya menikah dengan Arthur. Vicky berjanji akan membagi waktu dan tetap akan memberikan jatah buat Vincent. Namun Vincent yang begitu marah menolak keinginan Vicky dan lantas meninggalkannya. Vicky, wanita yang sangat berambisi dengan kekayaan ini, akhirnya tetap menerima Arthur menikahinya, meskipun tanpa izin dari pacarnya. Tanpa pikir panjang, setelah resmi menikah, Arthur pun langsung mencoba apamnya Vicky yang kini sudah jadi istrinya. Semenjak menjadi istrinya Arthur, kehidupan Vicky pun berubah total jadi orang kaya raya. Namun dia nggak lupa dengan janjinya pada Vincent, di mana di sela-sela kesibukan Arthur di luar, Vicky malah sering menemui Vincent untuk memberikan jatahnya. Tak cuma memberi jatah cocok tanam, kini Vicky juga bisa memberikan Vincent mobil impiannya. Bahkan menafkahi keluarga pacarnya ini yang ada di kampung. Salamat dito. Be, ano ko ba? Ang ganda-ganda nga nito. Alam ko, hindi ito yung pinangarap mo. I love you, be. Singkat waktu, pada suatu hari Arthur bersikap kasar pada Vicky karena Vicky nggak bisa memuaskan dirinya dalam adegan ranjang. Vicky yang terluka kemudian mengadu kepada Vincent, dan hal ini tentu saja membuat Vincent jadi sangat marah dan langsung berniat ingin membalas perbuatan Arthur. Akan tetapi Vicky melarangnya karena rupanya dia telah memiliki rencana untuk menghabisi suaminya sendiri. Terlebih ini didorong ambisinya yang ingin menguasai harta kekayaan Arthur. Keesokannya ketika lagi nongkrong, Vicky nggak sengaja bertemu seorang pria bernama Teddy. Dia pun begitu terpesona dengan ketangguhan Teddy saat menolongnya dari lelaki yang hendak melecehkannya. Vicky pun berpikir akan memanfaatkan Teddy untuk melancarkan rencananya. Terlebih ketika dia tahu kalau Teddy ini adalah seorang pembunuh. Setelah memberinya hadiah cocok tanam di kamar hotel, Vicky pun bertanya lebih jauh tentang Teddy. Teddy menjelaskan kalau dia sebenarnya adalah mantan tentara. Dia kemudian dipecat karena telah meniduri istri komandannya. Dan semenjak dipecat, dirinya kemudian bekerja pada Pak Wali Kota sebagai pembunuh para saingan politiknya. Mendengar ini, Vicky pun semakin mantap untuk menggunakan Teddy sebagai eksekutor rencana pembunuhan suaminya sendiri. Dia kemudian menjelaskan kapan waktu yang tepat, yaitu saat Arthur pergi mendaki gunung. Vicky bilang ini adalah kebiasaan suaminya yang sering mendaki saat hari Minggu, sehingga dia meminta Teddy membunuh Arthur tepat di saat dia mendaki. Usai melaksanakan tugasnya membunuh Arthur, Teddy langsung bertemu dengan Vicky dan mengatakan apa yang selanjutnya dia akan lakukan. Vicky pun menyuruh Teddy untuk bersembunyi sementara waktu dulu di tempat aman yang sudah dia sediakan. Sembari dirinya akan mengarang cerita tentang kematian suaminya. Teddy pun menuruti rencana Vicky untuk bersembunyi.
Namun ketika baru saja sampai, Teddy justru sudah ditunggu dua polisi yang menangkapnya. Di sini diketahui ternyata Vicky ini telah menjebak Teddy. Dia mengatakan pada laporan ke polisi bahwa yang telah membunuh suaminya adalah pria bernama Teddy. Di sana Vicky lantas menegaskan dan meminta asisten Arthur yang bernama Georgia untuk merahasiakan semua kejahatannya, karena Vicky dan Georgia sudah saling percaya satu sama lain. Setelah menyingkirkan suaminya sendiri, kini Vicky berhasil menguasai rumah dan semua harta kekayaan Arthur. Dan ternyata tanpa disangka-sangka, di dalam rumah itu sudah ada Vincent, si pacarnya, menunggunya untuk merayakan keberhasilan kejahatannya dengan melakukan cocok tanam. Beberapa minggu berlalu, ternyata kebusukan kejahatan yang dilakukan Vicky mulai terbongkar. Arthur yang dikira sudah tewas ternyata masih hidup dan tiba-tiba saja hadir di depannya sambil menodongkan pistol ke arah Vicky. Dan hal ini tentu saja membuat Vicky sangat terkejut. Tak cuma itu, Arthur juga bahkan menghadirkan Teddy di depan Vicky, yang mana momen ini semakin membuat Vicky jadi panik. Nah, dari sinilah akhirnya kebenaran dari cerita film ini terungkap, guys. Di sini baik Arthur maupun Teddy mulai bercerita tentang kejahatan Vicky dan kenapa Arthur masih hidup. Sebelumnya terungkap pula masa lalu Arthur yang ternyata memiliki kepribadian bejat semenjak dia remaja, di mana kala itu ayahnya selalu memarahi dia karena Arthur ini seringkali menggarap setiap pembantu di rumahnya. Sikap ayahnya yang seperti itu rupanya membuat Arthur begitu benci, sehingga dia dengan sengaja menciptakan kecelakaan mobil buat kedua orang tuanya hingga kedua orang tuanya meninggal dunia. Sepeninggal orang tuanya, Arthur pun semakin menggila jadi pria bejat yang sangat brutal. Hingga dia dewasa, dia jadi pria gladiator cocok tanam tanpa lawan. Bahkan aksi-aksi panasnya bersama para korbannya selalu dia rekam dan kemudian dia jadikan bisnis film cocok tanam yang sangat laku. Bisnis film bercocok tanam inilah yang ternyata membuat Arthur menjadi orang kaya raya, di samping penghasilannya dari bisnis ilegal dari pemerintah. Kemudian guys, berlanjut ke cerita bagaimana Arthur bisa masih hidup. Jadi jika teman-teman menyimak dari awal momen Teddy menolong Vicky, rupanya esoknya Teddy merekam pembicaraannya dengan Vicky tentang rencana dia ingin membunuh suaminya sendiri. Rekaman suara Vicky inilah yang kemudian diperdengarkan Teddy kepada Arthur, karena Teddy dan Arthur ternyata sudah saling kenal sebelumnya. Sehingga oleh karena itulah Arthur menjamin kebebasan Teddy dari penjara untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Mendengar ini, Arthur pun sangat geram dengan rencana Vicky, istrinya sendiri yang berniat ingin menghabisi dirinya. Oleh karena itulah, dia kemudian bekerja sama dengan Teddy untuk membuat skenario baru untuk menipu Vicky agar seolah-olah Teddy memang benar telah membunuhnya. Dimana saat Arthur mendaki waktu itu, ternyata Teddy nggak menembak ke Arthur, melainkan menembak ke arah langit agar sekedar memperdengarkan suara tembakan itu untuk Vicky, agar Vicky yakin kalau Teddy telah membunuh Arthur. Di momen itu juga Teddy lantas memperlihatkan foto Vicky dan Vincent, yang mana sepasang kekasih itu sebenarnya hanya ingin merebut kekayaan Arthur saja. Arthur yang mendengar ini langsung geram dan langsung meletakkan pistol di lehernya Vicky, sambil mengatakan sudah berapa lama Vicky mempermainkannya bersama Vincent. Vicky yang gak mau mengaku lantas langsung dihempaskan ke sofa dan ditampar oleh Arthur. Situ Arthur kemudian mengancam kalau dirinya akan segera memerintahkan anak buahnya memburu dan menangkap Vincent. Mendengar ini, Vicky pun langsung memohon ampun kepada Arthur dan memintanya agar jangan melibatkan Vincent dalam masalahnya. Arthur yang sudah nggak peduli lagi sama Vicky segera akan menembaknya. Akan tetapi Teddy malah beralih pihak dengan menodongkan pistol kepada Arthur. Kemudian bersamaan dengan itu muncullah si Georgia yang ternyata adalah satu komplotan dengan Teddy. Cerita pun semakin rumit dan seru guys, karena usut punya usut ternyata Teddy dan Georgia ini adalah sepasang kekasih. Dari sini rahasia lain dari cerita film ini pun kembali terungkap melalui pengakuan Georgia. Setelah merebut pistol dari tangan Arthur, Georgia lantas mulai mengungkap sebuah rahasia dan alasan mengapa dirinya bisa jadi asistennya Arthur. Itu bermula dari 5 tahun lalu ketika adiknya Georgia sedang sakit parah dan membutuhkan transplantasi ginjal. Georgia dan ibunya yang berasal dari keluarga miskin tentunya nggak memiliki uang untuk biaya pengobatan adiknya.
Sampai pada akhirnya ibunya yang kebetulan bekerja sebagai pembantu di rumah Arthur datang minta tolong untuk pinjam uang kepada Arthur. Arthur yang kasihan langsung membantu ibunya Georgia dengan memberikan sejumlah uang. Namun naasnya saat akan pulang, Georgia justru mendapati ibunya telah meninggal karena tertabrak mobil. Penderitaan Georgia pun bahkan semakin lengkap karena adiknya yang sakit parah turut meninggal dunia. Di saat pemakaman ibu dan adiknya Georgia, di situ Arthur bersama Vicky pun datang untuk melayat dan memberikan sejumlah uang buat Georgia. Arthur yang merasa kasihan lalu menawari Georgia bekerja sebagai asisten pribadinya dan akan siap menanggung semua biaya hidup Georgia. Georgia pun kemudian meminta izin dulu kepada Teddy yang adalah pacarnya untuk menerima tawaran bekerja sebagai asistennya Arthur. Teddy pun gak bisa melarang Georgia saat itu karena faktanya dirinya sebagai tentara juga akan meninggalkan Georgia demi sebuah tugas ke kota lain. Georgia akhirnya menerima tawaran menjadi asistennya Arthur karena awalnya dia menilai kalau Arthur adalah orang kaya yang baik hati. Namun baru beberapa minggu dia menjadi asisten Arthur, Georgia akhirnya baru tahu sifat asli bosnya yang bejat dan suka memperkaos wanita yang baru saja dia kenal. Bahkan Georgia sendiri yang jadi asistennya nggak lepas dari perbuatan bejatnya Arthur. Georgia sangat depresi atas perbuatan Arthur yang sudah mencicipi apamnya dengan paksa. Kemudian Vicky yang mengetahuinya lantas mencoba menenangkan Georgia dan mengajaknya berteman. Di momen inilah Vicky kemudian mengajak Georgia bekerja sama untuk membunuh Arthur karena mereka adalah korban kebejatan Arthur. Georgia pun mulai mencari tahu tentang Arthur lebih dalam dengan membuka dan melihat file rahasia di dalam komputernya. Nah, disinilah Georgia akhirnya mengetahui rahasia Arthur yang sebenarnya. Mulai dari sumber penghasilannya dan semua file rekaman video panas yang dia buat bersama para korbannya. Betapa marahnya Georgia guys saat mengetahui ternyata dalam daftar video korban-korban yang pernah digarap paksa oleh Arthur, ternyata di situ salah satunya ada nama mendiang ibunya. Terungkap ternyata waktu mendiang ibunya Georgia pinjam uang kepada Arthur untuk biaya pengobatan adiknya, Arthur ternyata waktu itu terlebih dulu merasakan apam ibunya Georgia dengan cara paksa. Hal ini kemudian menjadikan ibunya Georgia depresi sehingga lantas bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke arah mobil yang melintas. Tak cuma dendam kepada Arthur, Georgia rupanya juga dendam kepada Vicky karena dia menganggap Vicky turut serta membantu Arthur dalam setiap melakukan kebejatannya. Yang mana ternyata Vicky lah yang bertugas sebagai perekam video dalam setiap Arthur merampas semua apem para korbannya. Tak lama setelah penderitaan itu, Georgia kemudian bertemu dengan Teddy yang baru saja kembali dari tugasnya karena telah dipecat sebagai tentara. Setelah Georgia dan Teddy menyalurkan hasrat kerinduannya masing-masing, di sana Georgia kemudian mengajak Teddy membantunya balas dendam pada Arthur dan Vicky. Nah, dari sinilah Teddy mulai masuk ke dalam kehidupan Vicky dan Arthur guys. Mulai dari perkenalannya dengan Vicky hingga kerjasamanya dengan Arthur. Yang ternyata kesemua itu adalah rencana dari Georgia. Arthur dan Vicky yang mendengar panjang lebar bagaimana rahasia jahatnya mulai terkuak, lantas memohon ampun pada Georgia dan Teddy agar mereka enggak dibunuh. Teddy yang gak ingin Georgia melakukan pembunuhan kemudian memberikan pistol itu kepada Arthur dan memaksa Arthur untuk membunuh Vicky. Di sini Teddy sangat bodoh guys karena memberikan pistol kepada musuh sendiri. Alhasil Arthur pun kemudian mengarahkan pistolnya itu kepada Georgia dan siap akan menembaknya. Beruntung si Teddy ini segera melakukan perlawanan sehingga terjadilah pergulatan di antara mereka. Rebutan pistol antara 4 orang ini pun berakhir ketika Arthur dan Teddy yang berbuat pistol enggak sengaja menembak Vicky hingga tewas. Melihat Vicky telah tewas, Arthur sangat marah dan langsung memukul Teddy hingga terjatuh. Bahkan tanpa banyak mikir, dia pun langsung menembak Teddy. Melihat pacarnya tertembak, Georgia lantas mengambil pistol dan langsung menghabisi nyawanya Arthur. Di akhir cerita ini guys, 3 orang yang terkena tembak itu pun meninggal dunia. Dan hanya menyisakan Georgia yang masih hidup. Namun terlihat dia sangat sedih yang kehilangan Teddy, pacarnya sendiri. Oke guys, seperti itulah seluruh alur cerita film kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa like dan subscribe serta naikkan terus alur film lainnya guys. Ya udah, sekian dulu video kali ini. Saya Ogan, sampai jumpa lagi di video berikutnya.